Hidup itu milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jemaat terkasih, seorang wanita asal Maroko menuturkan kisahnya yang dramatis saat bertahan hidup di tengah pertempuran sengit yang melanda Sudan beberapa waktu terakhir. Wanita berusia 28 tahun yang berprofesi sebagai akademisi berhasil diselamatkan usai ditampung oleh keluarga lokal Sudan selama sepekan terjebak konflik. Seperti dilansir, Olke Bus yang merupakan mahasiswi doktoral ini berhasil diselamatkan dari krisis Sudan bersama beberapa orang lainnya yang telah diterbangkan ke Paris, Prancis pada hari Rabu 26 April waktu setempat. Pertempuran sengit antara pasukan dari jenderal-jenderal militer Sudan yang bertikai itu telah menewaskan ratusan orang dan memicu eksodus massal. Di antara 245 orang yang dievakuasi dengan bantuan Kedutaan Besar Prancis, Olke Bus menyebutnya suatu keajaiban dirinya masih hidup. Olke Bus menuturkan dirinya terjebak berhari-hari di Pulau Tuti karena tidak bisa kembali ke hotelnya setelah pertempuran pecah. Adalah sebuah keluarga Sudan yang menyelamatkan Olke Bus dan menampungnya selama lebih dari sepekan, bahkan memberikan makanan rumahan dan menjamin keselamatannya. Detik.com 27 April 2023. Jemaat terkasih, secara manusiawi dan rasional, Olke Bus dapat selamat adalah keajaiban. Akan tetapi bagi Tuhan itu semua dimungkinkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sangat merasakan keajaiban itu di tengah-tengah banyak orang yang mati karena konflik berdarah tersebut. Hidup dan mati milik Tuhan. Bagaimanapun kondisi yang terjadi, jika Tuhan memang belum menghendaki, dengan cara apapun seseorang tetap saja diizinkan masih hidup. Tentu saja Tuhan mempunyai tujuan atas setiap kehidupan seseorang. Sebagai orang beriman, kita harus mampu menangkap kehendak Tuhan tersebut. Jika sekarang ini kita masih diizinkan hidup, berarti Tuhan mempunyai rencana terhadap kehidupan ini. Kita perlu menangkap maksud Tuhan tersebut dan kemudian mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Rasul Paulus menyimpulkan bahwa baik hidup maupun mati adalah milik Tuhan. Manusia dapat mengupayakan sedemikian rupa, tetapi Tuhan yang menentukan. Kekuasaan Tuhan tidak terbatas dan tidak ada yang bisa mengaturnya. Kekuasaan Tuhan adalah mutlak bagi ciptaannya, khususnya bagi manusia. Tuhan yang menghadirkan kita di dunia dan Tuhan juga yang memanggil kita pulang. Kita tidak tahu persis kapan kita hadir dan kapan kita pulang. Jemaat terkasih, ada dua pesan bagi kita. Pertama, karena yang berkuasa penuh atas hidup dan mati kita adalah Tuhan, maka sudah semestinya kita selalu pasrah dan berserah kepada Tuhan. Hidup kita harus selalu berelasi dengan Tuhan. Kita harus sadar bahwa yang kita lakukan adalah memohon kepada Tuhan. Keputusan sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Dengan pasrah dan berserah kepada Tuhan, jiwa kita akan tentram. Hidup dan mati milik Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu mempunyai maksud atas hidup kita. Maksud Tuhan adalah melakukan kehendak-Nya, mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu damai dan sejahtera. Hidup yang masih dipercayakan kepada Tuhan harus kita manfaatkan dengan perbuatan-perbuatan yang bermakna bagi kehidupan ini. Harus kita sadari waktu hidup kita di dunia ini terbatas, ditentukan oleh Tuhan. Dengan waktu yang terbatas itulah kita bisa berbuat apa saja yang berkenan bagi Tuhan. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami untuk menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan bahwa hidup dan mati adalah milik Tuhan. Ketika kami masih diberi kehidupan, Tuhan menghendaki agar hidup kami bermakna. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.